Pesawat militer asing dilarang melintas di RI tanpa izin. Amerika Serikat perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Longsor susulan jalur Cisewu Garut tertutup material. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan peristiwa terkini. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Kementerian Haji dan Umroh yang resmi melepas keberangkatan jemaah haji 2026 kloter pertama melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, pelepasan diresmikan langsung secara seremonial oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji Dasko. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji Dasko resmi melepas keberangkatan jemaah haji 2026 kloter pertama. Pelepasan ini merupakan jemaah haji dari embarkasi Banten melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Madinah, Arab Saudi. Irfan Yusuf menekankan bahwa pelepasan ini juga menjadi bagian perdana dalam Kementerian Haji dan Umroh setelah dibentuk pada tahun 2025 lalu. Ia memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk keamanan bagi para jemaah haji meski di tengah konflik berlangsung di Timur Tengah. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari yang telah lama ditunggu-tunggu. Ada yang menanti bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada doa yang tak pernah terputus. Ada harapan yang terus dijaga dalam diam hingga akhirnya hari tiba, hari ketika langkah pertama menuju Baitullah benar-benar dimulai. Saya dapat merasakan getaran itu, rasa haru yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan ini bukan perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa. Perjalanan menuju titik paling khusyuk dalam hidup seorang muslim. Ibu bapak sekalian, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki makna yang sangat khusus. Ini adalah penyelenggaraan haji pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh dalam menjalankan amanah besar ini secara penuh. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan. Namun kita tidak menutup kata bahwa perjalanan ini berlangsung di tengah dinamika global, termasuk meningkatnya konflik di Timur Tengah. Situasi ini tentu menghadirkan kekhawatiran baik bagi pemerintah maupun bagi keluarga yang melepas. Untuk itu izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan, negara hadir bersama ibu bapak sekalian. Pemerintah hadir, kami terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas terkait, memastikan bahwa seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalani ibadah. Itu adalah permintaan dari Presiden yang menekankan keamanan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Kami ingin Bapak dan Ibu berangkat dengan tenang, fokus pada ibadah, serahkan hal-hal di luar itu pada kami untuk mengikhtiarkannya sebaik-baik mungkin. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengawas Penyelenggaraan Haji Dasko mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh yang telah melakukan berbagai persiapan dalam kelancaran jemaah haji saat melakukan ibadah di Tanah Suci. Dasko berharap proses ibadah haji dapat berjalan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. Singkat saja bahwa pada hari ini kita akan melepas kloter pertama yang menandakan bahwa sudah dimulainya rangkaian dari pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang rutin dilaksanakan pada musim-musim haji dan diadakan pada saat situasi dan dinamika yang ada pada saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa negara hadir untuk menyertai
jemaah haji dan juga kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji yang kita monitor bahwa pada saat ini Kementerian Haji yang pertama kali melaksanakan pemberangkatan haji, petugas pendamping itu selama 1 bulan penuh, kemudian sudah dididik, dilatih sedemikian rupa untuk kemudian mendampingi jemaah haji kita selama di Tanah Suci. Kemudian kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4, lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, di tengah ribuan jemaah haji yang siap berangkat ke Tanah Suci, terdapat sosok jemaah termuda asal Jakarta Selatan. Di usia 14 tahun, Yazid Rizky menjadi salah satu calon jemaah haji termuda menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Yazid Rizky, seorang remaja berusia 14 tahun asal Kebayoran, Jakarta Selatan, menjalani ibadah haji dengan niat menggantikan orang tuanya yang berhalangan berangkat karena sakit. Di usianya yang masih muda, Yazid mengaku merasa campur aduk antara bangga dan cemas saat menjalani ibadah haji untuk pertama kalinya. Meski demikian, dukungan dari keluarga menjadi penyemangat baginya untuk menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya serta menjaga amanah yang diberikan. Ya, ini ngantiin orang tua yang berhalangan nggak bisa ikut ibadah haji. Terus perasaannya takut, soalnya takutnya sepulang dari haji masih ngelakuin hal-hal yang nggak sepantas, nggak seharusnya. Dukungan dari keluarga ada pasti. Terus katanya nanti harus jadi orang yang lebih baik habis haji. Terus disuruh jaga ibu juga nanti. Selain menjalani ibadah, Yazid mengaku memiliki doa khusus untuk keluarganya, terutama ayahnya yang sedang sakit agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, harapan besar juga dipanjatkan Yazid agar ibadah haji yang dijalani dapat memberikan keberkahan bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Doa khusus semoga ayah bisa sehat, bisa melawan penyakitnya, terus bisa jadi orang yang sukses. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah haji asal Jakarta mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebanyak 441 jemaah kloter ketiga telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede dan juga menjalani persiapan akhir sebelum melakukan pemberangkatan. Ya, baik pemirsa Sinpo TV, saya melaporkan langsung di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, di mana terdapat 7.754 jemaah haji asal Jakarta yang dibagi beberapa kloter. Ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi ataupun Tanah Suci begitu. Untuk hari ini di tanggal 22 April 2026 ini sebanyak 441 jemaah haji yang akan diberangkatkan dengan melalui kloter ketiga dari Asrama Pondok Gede begitu, di mana nantinya sebelum dilakukan keberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta, ini para calon jemaah haji sendiri ini akan melakukan berbagai persiapan ataupun menjalani persiapan akhir sebelum nantinya pada pukul 6 sore nanti akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk kloter 1 sendiri memang juga sudah diberangkatkan. Ini ada sekitar 389 calon jemaah haji yang sudah diberangkatkan pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pada 12 malam dini hari tadi. Dan untuk kloter 2 sendiri ada 441 calon jemaah haji yang memang tergabung dalam kloter 2 dan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci sejak pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selengkapnya saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV ini berbincang langsung dengan Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede dengan Bapak Zakiyuddin Ali. Halo, halo Bapak, selamat siang nih Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Bapak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih bagaimana tahapan apa saja yang dilalui para jemaah haji sebelum nantinya ini diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan menuju Arab Saudi ataupun Madinah begitu Pak? Baik, untuk tahapannya pertama adalah
jamaah memasuki Serbaguna 2 untuk melaksanakan prosesi pengecekan ulang kesehatan, kemudian pemantapan dan pemastian kelengkapan dokumen-dokumen para jamaah, dan juga di sini ada beberapa penerimaan, di mana penerimaan itu ada dari sisi kesehatan itu dicek kesehatannya, kemudian layak terbang atau tidak. Nanti masuk ke administrasi itu ada tahapannya, ada paspor, pemantapan dokumen, termasuk di dalamnya ada pemberian gelang, living cost dan aktivasi nusuk. Pak, ini kan tadi juga kita lihat ada surat nusuk begitu ya Pak. Ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan setelah jamaah haji ini tiba di Arab Saudi. Ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, kartu nusuk ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau kartu nusuknya selama ini jamaah sudah memperoleh kartunya, tapi belum diaktifasi. Nah, dia harus punya aktivasi di mana di dalam kartu itu ada barcode yang akan diaktifasi langsung ke aplikasi. Jadi nanti setelah sampai di sini nanti kita pastikan bahwa pemegang kartu dengan jamaah itu identitas dan orangnya sama. Nah, kalau sudah didapat keyakinan itu, maka kemudian kita aktifasi data mereka sehingga dia memperoleh kepastian bahwa di nusuk itu dia aktif sebagai jamaah. Pak, kartu nusuk sendiri itu merupakan dokumen resmi dari kementerian begitu ya Pak? Ya, jadi itu kita langsung aktivasi itu adalah langsung dari pihak nusuk, dari syarikah yang menangani di sini, bekerja sama dengan Kementerian Haji untuk lebih proaktif di dalam mengaktifkan prosesi nusuk ini. Pak, biasanya ada kendala nggak sih yang terjadi ataupun yang dihadapi saat proses verifikasi para calon jemaah haji nih Pak? Untuk sementara di 2 kloter yang berjalan ini kita alhamdulillah masih on the track ya, masih sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan ke depan semakin bagus, tidak ada kendala lagi sehingga semua perjalanan atau semua aktivasi bisa lebih cepat prosesnya dan lebih membuat jamaah lebih nyaman. Pak, mungkin ini kan kita juga bisa lihat ya Pak, ada beberapa para calon jemaah haji yang lansia dan juga disabilitas. Mungkin ada nggak sih Pak pelayanan khusus yang diberikan para jemaah ini Pak? Ya, untuk asrama haji itu layanan khusus terhadap perempuan, disabilitas dan lansia. Itu di setiap tahapan kita berikan layanan khusus. Pertama adalah ketika memasuki gedung ini kita punya jalur khusus untuk para lansia ini. Yang menggunakan kursi roda kita siapkan, kemudian setelah masuk di dalam kita punya kursi-kursi yang prioritas untuk pelayanan para lansia, perempuan dan disabilitas, termasuk ketika memberikan layanan kesehatan mereka akan lebih memperoleh layanan utama dibandingkan dengan yang sehat. Kemudian ketika dokumen juga begitu, dengan posisi mereka di depan dan skala prioritas mereka memperoleh layanan prioritas juga. Nah, sampai dengan kemudian dia bergerak ke asrama, mereka juga diantar, tidak jalan kaki, diantar menggunakan bis semua jamaah. Untuk yang sehat menggunakan bis, untuk yang disabilitas menggunakan kendaraan yang memang tidak ada biar tidak ada tempat duduknya sehingga dia kursi rodanya bisa masuk. Untuk perempuan kita siapkan kendaraan ajak-ijik dan juga termasuk lansia. Pak, mungkin terakhir Pak, ada nggak sih imbauan penting dari para petugas begitu kepada para jemaah yang sebelum diberangkatkan menuju ke Tanah Suci ini Pak? Ya, jadi karena ibadah haji adalah ibadah fisik, maka harapan kami jagalah kesehatan dimanapun kondisinya, dari mulai masuk sampai masuk asrama, sampai penerbangan, sampai di sana adalah fisik menjadi utama. Yang kedua, jangan kemudian kita diganggu dengan kondisi-kondisi bawaan-bawaan yang akan mengganggu pada kondisi para jamaah itu sendiri sehingga menghambat prosesi dari keberangkatan maupun ketika sampai di sana. Terima kasih banyak Pak Zakiyuddin Ali. Ya baik pemirsa, seperti itulah tadi kalau misalkan keterangan dari Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, di mana memang setibanya para calon jemaah haji sendiri ini dilakukan berbagai ataupun pelaksanaan kegiatan rangkaian begitu, seperti dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali, kemudian juga pengecekan paspor dan juga aktivasi dari kartu nusuk itu sendiri sebelum dilakukan ataupun melakukan keberangkatan menuju Arab Saudi ataupun Tanah Suci dengan berbagai tahapan yang
yang dilalui di asrama haji ini tentunya diharapkan seluruh jemaah haji ini dapat berangkat dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima dan juga siap dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Kemudian tadi juga Kepala UPT Asrama Haji juga mengimbau untuk selalu para jemaah haji ini membawa dan juga menggunakan kartu nusuk haji itu sendiri, dikarenakan memang kartu nusuk haji ini merupakan dokumen penting yang diberikan ataupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk para jemaah haji. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa kartu nusuk sendiri ini merupakan dokumen resmi yang menjadi syarat utama untuk akses masuk ke Kota Mekah, kemudian Masjidil Haram, serta menjadi area puncak haji seperti Arafah, kemudian Musdalifah, dan juga Mina. Kemudian berbeda dengan tahun sebelumnya di mana kartu nusuk haji sendiri ini diberikan setelah jamaah haji tiba di Arab Saudi, namun untuk tahun ini juga sudah diberikan sebelum melakukan keberangkatan ke Arab Saudi ataupun Tanah Suci, dan memang akan dilakukan aktivasi di asrama haji itu sendiri. Dan untuk kartu nusuk sendiri ini terdapat berbagai informasi penting. Selain identitas, ini terdapat juga riwayat kesehatan, kemudian detail akomodasi selama berada di Tanah Suci. Kartu nusuk juga berfungsi untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan bagi para jemaah serta meminimalisir terjadinya resiko kehilangan ataupun tersasar di Arab Saudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jemaah haji asal Indonesia kelompok terbang pertama tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Selain disambut oleh para petugas haji Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah haji di Tanah Suci juga disambut langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad. Pemirsa, berikut laporan Ferdi Setiawan dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, hari ini tanggal 22 April 2026, kloter perdana jamaah haji asal Indonesia telah tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kloter perdana datang dari embarkasi Jakarta yang berjumlah sekitar 389 jamaah. Jamaah ini seharusnya tiba pada pukul 7:40, namun akhirnya tiba di Bandara Madinah ini sekitar pukul 7:49 menit. Dan juga jamaah ini sebelumnya juga sebenarnya diterbangkan pada jam 00.45 waktu Indonesia Barat. Namun akhirnya berangkat dari tanah air mundur menjadi pukul 01:42 dini hari waktu Indonesia. Dan hari ini mereka sudah mendarat dan juga tiba di bandara dan disambut dengan luar biasa oleh para petugas haji yang berada di bandara. Untuk selanjutnya mereka akan diantar ke masing-masing hotel mereka di kawasan Madinah. Dan selain jamaah haji dari Jakarta, juga bersamaan hadir juga jamaah haji dari Yogyakarta yang berjumlah sekitar 356 orang. Jamaah ini juga tiba di Bandara Madinah dengan selamat dan alhamdulillah disambut dengan antusias oleh para petugas haji yang ada di Madinah. Dan penyambutan juga tadi dilakukan ketika mereka mendarat masuk ke ruang bandara fast track atau di salah satu jalur yang tanpa melalui pemeriksaan. Akhirnya mereka juga tiba dengan membawa barang bawaan mereka, membawa perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah haji, dan tadi juga disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Abdul Aziz Ahmad dan didampingi oleh Konjen RI Jeddah yaitu Yusron Ambari. Setelah mereka tiba di bandara, mereka langsung akan dibawa ke masing-masing hotel untuk selanjutnya mereka beristirahat sementara. Dan setelah ini akan ada kedatangan lagi dari kurang lebih 6 embarkasi yang akan tiba pada siang ini
dari berbagai kloter. Dan sepanjang hari ini kurang lebih 15 kloter akan tiba di Bandara Madinah, Arab Saudi dengan jumlah total jamaah yaitu mencapai 5.997 orang. Diharapkan dengan kedatangannya mereka ke Arab Saudi dan juga disambut oleh para petugas haji dengan sangat hangat, dengan sangat lembut, sehingga mereka bisa merasa nyaman dan bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun atau syarat yang telah ditentukan. Kita berdoa semoga para jemaah haji bisa menyesuaikan diri dengan budaya, dengan cuaca dan juga dengan keadaan yang ada di Arab Saudi, sehingga nanti pada saat menjalankan tahapan ibadah haji mereka dapat menjalankan dengan lancar dan mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Dari Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, lalu lintas kapal di Selat Hormuz terpantau 24 jam. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Penyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan di tengah menunggu proposal resmi dari Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran di tengah upaya menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini diambil setelah permintaan dari pemerintah Pakistan untuk memberi waktu tambahan bagi Iran menyusun proposal terpadu sebagai bagian dari proses diplomasi. Trump menyebut perpanjangan ini dilakukan hingga pihak Iran menyampaikan usulan resmi terkait penyelesaian konflik yang dapat menjadi dasar negosiasi lanjutan. Meski gencatan senjata diperpanjang, militer Amerika Serikat tetap melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai bagian dari tekanan strategis. Langkah ini menunjukkan bahwa tekanan militer masih berlanjut di tengah upaya diplomasi yang masih mencari titik temu. Sementara itu, putaran perundingan baru yang dirancang digelar di Islamabad masih diliputi ketidakpastian dan menunggu kejelasan dari kedua pihak. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah Iran akan mengajukan proposal atau melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat. Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran masih dipenuhi ketegangan, serta menjadi perhatian komunitas internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pasukannya di tengah perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Amerika Serikat menunjukkan kesiapsiagaan dan aktivitas militer di lapangan seiring dengan upaya penyesuaian taktik dan juga penguatan kapabilitas pasukan selama masa jeda konflik. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau United States Central Command merilis rekaman yang menunjukkan aktivitas pasukan di lapangan sebagai bagian dari pembaruan situasi operasional terkini. Video tersebut menampilkan pesawat tempur lepas landas serta personel militer yang menjalankan berbagai tugas teknis dan operasi pendukung lainnya di area penugasan. Meski demikian, waktu dan lokasi pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen sehingga detail operasi masih terbatas. CENTCOM menegaskan bahwa pasukannya tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah situasi yang masih dinamis dan berkembang dengan cepat di kawasan. Di waktu yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil setelah permintaan dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di tengah belum adanya usulan resmi dari pihak Iran terkait kelanjutan perundingan. Sementara itu, pihak Iran menyebut tindakan Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai aksi perang dan menegaskan akan bertindak sesuai kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Perkembangan ini terjadi di tengah rencana putaran baru perundingan
antara Amerika Serikat dan Iran yang akan digelar di Islamabad dengan harapan mencapai terobosan diplomatik. Hingga kini, upaya diplomasi masih berlanjut meski ketegangan di kawasan belum sepenuhnya mereda dan situasi keamanan masih terus dipantau secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman time-lapse menunjukkan aktivitas kapal di Selat Hormuz selama 24 jam. Hal tersebut terjadi di tengah ketegangan yang mempengaruhi jalur energi global serta meningkatnya risiko gangguan terhadap distribusi minyak dunia. Rekaman time-lapse menampilkan pergerakan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz dalam rentang waktu 24 jam. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran terpenting di dunia yang menjadi lalu lintas utama pengiriman minyak. Sekitar 1/4 perdagangan minyak dunia melintasi selat ini setiap harinya, menjadikannya sebagai titik paling krusial bagi pasokan energi global. Ketegangan meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian direspon dan dibalas oleh militer Tehran. Situasi tersebut berdampak pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dan memicu gangguan pelayaran di kawasan tersebut. Akibatnya, harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, seiring meningkatnya resiko terhadap pasokan global. Meski terdapat sejumlah rute alternatif, kapasitasnya masih terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan peran vital selat tersebut. Hingga kini, Selat Hormuz masih menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat melakukan intersepsi terhadap sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia yang diduga terkait penyelundupan minyak Iran sebagai bagian dari upaya penegakan sanksi maritim terhadap Teheran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan pasukannya telah melakukan operasi intersepsi maritim terhadap sebuah kapal tanker minyak di perairan Samudra Hindia. Kapal tersebut diketahui sebelumnya telah dikenai sanksi atas dugaan penyelundupan minyak mentah Iran di kawasan Asia dan masuk dalam daftar pengawasan otoritas Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, pasukan Amerika Serikat melakukan prosedur yang disebut sebagai Right of Visit Maritime Interdiction untuk memeriksa kapal tersebut sesuai dengan aturan hukum maritim internasional. Pentagon menyebut proses naik ke kapal atau boarding terhadap tanker berkode MT Tiffany dilakukan tanpa insiden dan berlangsung dalam kendali penuh pasukan. Rekaman video menunjukkan momen pasukan naik ke atas kapal sebagai bagian dari operasi pengawasan terhadap aktivitas maritim yang menjadi perhatian internasional. Hingga kini, belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan maupun langkah hukum selanjutnya yang akan diambil terhadap kapal tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat dalam menegakkan sanksi serta mengawasi perdagangan energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi mancanegara, pemirsa, 2 warga Palestina dilaporkan tewas termasuk seorang anak dalam serangan yang diduga dilakukan pemukim Israel di tepi barat. Insiden ini kembali meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Dua warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan di sebuah sekolah anak laki-laki di kota Al-Mughayir, Timur Laut Ramallah. Menurut Palestinian Red Crescent Society, korban termasuk seorang anak berusia 13 tahun serta 4 orang lain yang mengalami luka akibat tembakan langsung. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah korban ke dalam ambulans, diiringi teriakan dan tangis dari keluarga. Salah satu kerabat korban menyebut insiden ini sebagai pembantaian, seraya menegaskan desa tersebut sering mengalami serangan serupa karena berdekatan dengan pemukiman Israel. Aktivis lokal menilai kekerasan ini merupakan bagian dari tekanan sistematis untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Media Palestina melaporkan penyerang melepaskan tembakan dari jarak sekitar 50 meter, menargetkan jendela dan balkon kelas yang menyebabkan sejumlah siswa dan warga terluka. Kementerian dari Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan tersebut dan menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran yang terus terjadi. Ketua Dewan Nasional Palestina, Ruhi Fatouh, menyebut insiden ini sebagai eskalasi berbahaya dan berdarah.
Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan di tepi barat terus meningkat. Bahkan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan pimpinan militer Israel turut mengecam aksi kekerasan pemukim yang dianggap telah melampaui batas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di atas kastil bersejarah Sama di Lebanon Selatan setelah melancarkan serangan dan menduduki wilayah tersebut. Dan langkah ini dilakukan di tengah perluasan zona keamanan oleh militer Israel di wilayah tersebut. Pasukan Israel mengibarkan bendera di atas kastil Sama di distrik Tire pada Selasa. Pasukan darat Israel sebelumnya melancarkan serangan dan kemudian menduduki kota tersebut. Israel kini mengubah kastil bersejarah itu menjadi pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan yang mereka bentuk. Zona ini membentang sejauh 5 hingga 10 km dan mencakup lebih dari 50 kota termasuk Syama. Dari rekaman menunjukkan kepulan asap membumbung dari rumah-rumah warga di kota tersebut. Pada 15 April, Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengajukan keluhan mendesak kepada UNESCO. Lembaga itu meminta intervensi segera untuk melindungi kastil Sama setelah muncul laporan kerusakan akibat aktivitas militer Israel. UNESCO sebelumnya memasukkan kastil ini dalam daftar pelindungan khusus dan lokasinya berdekatan dengan makam Nabi Shimon al-Shafa yang masuk daftar warisan dunia. Militer Israel kemudian memperingatkan warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Mereka menegaskan pasukan masih berada di posisi untuk menangkal aktivitas teroris. Kondisi ini terjadi meski Israel dan Lebanon telah memperlakukan gencatan senjata selama 10 hari sejak Jumat, setelah pembicaraan yang difasilitasi Washington. Israel menyatakan rencana membentuk zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan persatuan dan ketahanan nasional saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Israel. Peringatan ini berlangsung di tengah ketegangan kawasan dan ketidakpastian diplomasi internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandai peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Israel dengan memberikan penghormatan kepada para korban serta menyerukan ketahanan nasional. Dalam pernyataannya, ia menyebut Israel telah menjadi kekuatan regional serta berhasil membangun aliansi dan membuka jalan menuju perdamaian. Together we've built a stronger Israel, a regional power, forging new alliances and opening new paths to peace. And as we celebrate our independence, we remember those we lost, our sons and daughters whose sacrifice makes this moment possible. We embrace their families and pray for the healing of the wounded in body and spirit. We just celebrated Passover, and we say in Passover and the Seder, in every generation they have risen against us to destroy us. But in this generation, we rose against our enemies. We rose like lions. We fought like lions. We acted boldly to remove existential threats, the threats of nuclear weapons and thousands of missiles aimed at our cities. Peringatan Hari Kemerdekaan ini digelar setelah Hari Peringatan Nasional Yom HaZikaron yang mengenang para korban perang. Tahun ini momen tersebut menjadi lebih sensitif karena bertepatan dengan gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon. Gencatan senjata selama 10 hari tersebut dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan meski perang mereda, pasukan Israel masih disiagakan di perbatasan. Sementara itu, gencatan senjata terpisah antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berakhir setelah perundingan diplomatik tidak mencapai kesepakatan. Netanyahu juga menyoroti meningkatnya antisemitisme di berbagai negara dan menyerukan komunitas Yahudi untuk tetap teguh dan bersatu. Hari Kemerdekaan Israel sendiri memperingati deklarasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948 yang ditandai dengan berbagai upacara resmi termasuk penyalaan obor di Gunung Herzl. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Paris. Pertemuan tersebut terjadi di tengah situasi keamanan yang masih rapuh serta meningkatnya upaya diplomasi internasional di Lebanon. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima kunjungan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam
di Istana Élysée Palace, Paris. Rekaman menunjukkan momen kedatangan Nawaf Salam yang disambut langsung oleh Macron dalam pertemuan yang menegaskan komitmen Prancis untuk terus terlibat dalam menjaga stabilitas Lebanon. Kunjungan ini berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Lebanon serta meningkatnya ketegangan di kawasan. Sebelumnya, Macron menuduh kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas tewasnya seorang prajurit Prancis yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah Lebanon dikabarkan telah mengecam serangan tersebut dan berjanji akan menindak pihak yang bertanggung jawab. Misi pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon yang telah beroperasi sejak 1978 dijadwalkan akan mulai ditarik pada akhir tahun 2026. Di sisi lain, militer Israel telah mengeluarkan peringatan kepada warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Langkah ini diambil meskipun gencatan senjata selama 10 hari telah resmi berlaku, menyusul pembicaraan langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Israel juga menyatakan rencana untuk membentuk zona keamanan di Lebanon Selatan yang akan membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi terus berjalan, kondisi keamanan di kawasan masih jauh dari kata stabil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan pabrik kembang api Kerala, India menewaskan 13 orang dan sejumlah lainnya terluka akibat ledakan besar. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan dan belum ada kepastian dari pihak berwenang. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah unit produksi kembang api di wilayah Thrissur, Kerala, India pada Selasa sore. Insiden ini menyebabkan setidaknya 13 orang meninggal dunia, serta sejumlah korban lain mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, 5 orang di antara korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis. Ledakan terjadi di dalam gudang tempat pembuatan kembang api yang digunakan untuk perayaan Thrissur Poram. Warga sekitar menyebutkan, ledakan terjadi sekitar pukul 3:30 sore dan disusul dengan ledakan-ledakan kecil yang terus berlanjut. Hal ini menyulitkan proses evakuasi dan penyelamatan korban. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor ambruk. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Malam Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir memicu terjadinya longsor susulan di wilayah Garut Selatan. Tebing setinggi sekitar 100 meter di Kampung Saronge, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Garut, Jawa Barat, longsor dan menutup jalur penghubung antar desa. Beginilah kondisi terkini longsor susulan yang terjadi di Kampung Saronge, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Garut, Jawa Barat. Material longsor menutup seluruh badan jalan dan membuat akses transportasi warga terhambat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 sementara waktu tidak dapat melintasi jalur ini. Terbatasnya peralatan dan sulitnya akses alat berat membuat proses pembersihan material longsor dilakukan secara manual. Puluhan warga bergotong royong membersihkan timbunan tanah dan batu dengan peralatan sederhana. Menurut salah seorang warga, longsor terjadi pada subuh hari setelah hujan deras mengguyur lokasi selama beberapa jam non-stop. Kondisi tanah yang labil memicu retakan pada tebing hingga akhirnya longsor. Ya, kurang lebih sekitar kira subuh, Pak. Akibat hujan deras kurang lebih 3 jam tadi, Pak. Dan di atas Pak, keluar air dalam kurang lebih ketinggian ini 100 meter, Pak. Dan menyebabkan longsor parah akses jalan antar Sukajaya Marga Haji, Pak. Dan sekarang masih diperbaiki, kurang lebih ada 8 orang, Pak. Untuk sementara roda 2 dan 4 tidak bisa lewat, Pak. Masih perbaikan alat seadanya dan masih diupayakanlah hari ini bisa. Masih diupayakan.
Sebelumnya, longsor juga terjadi pada Jumat 17 April 2026. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor melanda kawasan permukiman warga yang ada di kaki Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mengakibatkan sejumlah rumah warga ambruk. 56 rumah yang dihuni ratusan jiwa dikepung tanah longsor dan banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, dan Desa Purabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Selasa sore. Sejumlah rumah warga ambruk akibat tertutup material longsor, bahkan beberapa rumah warga tergerus derasnya air dari Sungai Cianten yang meluap ke kawasan pemukiman warga sekitar. Dikarenakan hujan dengan intensitas yang tinggi dan cuaca yang agak ekstrim, sehingga menimbulkan longsor dan banjir ke pemukiman warga. Ada berapa titik sih Bang rumah yang terdampak? Untuk titiknya ada 1 RW, 2 RT. Di kampung mana, desa mana? Kampungnya Kampung Cianten, desanya Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan. Untuk desa tetangga sendiri gimana Bang? Untuk desa tetangga sendiri termasuk Purasari masih dalam pendataan rekan yang di lapangan, di lokasi. Total tuh ada berapa rumah Pak untuk total keseluruhan? Total keseluruhan di sini yang terdampak ada 56 rumah. Untuk jiwa 68 jiwa. Untuk kondisinya rumah sendiri yang rusak berat ada berapa? Nah, untuk kondisi rumah ini yang rusak berat ini ada 4 unit rumah, dan selebihnya itu dikategorikan rusak sedang. Hingga kini warga membangun tenda sementara yang dibuat secara mandiri. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria lansia tewas tertabrak kereta komuter lain di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Identitas korban pun belum diketahui mengingat tidak ditemukannya identitas pada tubuh korban. Seorang pria lanjut usia tewas setelah tertabrak kereta komuter lain saat melintas di perlintasan kereta api di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Identitas dan data diri lansia tersebut juga belum diketahui. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar dan para pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian. Korban diduga tengah menyeberang rel dari arah Rawabuaya menuju Duri Kosambi saat insiden terjadi. Menurut keterangan salah satu warga di lokasi, saat itu korban memungkinkan tidak melihat atau mendengar kereta yang tengah melintas. Akibatnya korban tersambar komuter lain jurusan Tangerang Kota. Satpamnya sampai aja mau nyebrang. Dari mana Bang nyebrangnya? Dari situ Bang. Dari situ mau ya, ke? Mau nyebrang sono. Iya, udah gitu doang. Oh, cowok cewek Bang? Cowok Pak, laki-laki. Cowok ya? Iya. Dia nyebrang sendiri atau gimana? Sendiri Pak, lagi nenteng botol aqua. Sempat ditirakin nggak? Kan lagi sepi kondisinya Pak. Kondisi lagi sepi ya? Dia warga sini atau bukan? Kita kurang tahu tuh. Petugas kepolisian dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan identitas dari tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cengkareng. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta memastikan kronologi lengkap kejadian. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine lab narkotika golongan 2 jenis etomidat yang beroperasi di kawasan apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1 tersangka warga negara Malaysia yang diduga berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan etomidat dalam bentuk cartridge vape. Inilah detik-detik seorang tersangka berinisial CK diamankan di salah satu apartemen di kawasan Kabupaten Tangerang. Tersangka yang merupakan warga negara asal Malaysia ini tak berkutik ketika petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kamar apartemennya.
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David mengatakan, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa 30 liter cairan propilan glikol, serbuk etomidet sebesar 2.539,44 gram yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi 380.000 cartridge vape siap edar. Selain itu, ratusan cartridge berisi cairan etomidet serta peralatan produksi seperti mesin pres, alat suntik cairan, mixer hingga timbangan juga diamankan dari lokasi. Polda Metro Jaya membongkar clandestine lab home industry pembuatan cartridge vape yang berisi cairan etomidet narkotika golongan 2 yang akhir-akhir ini marak digunakan oleh kaum remaja perkotaan. Pembongkaran pabrik home industry ini cukup besar dilihat dari barang bukti yang diamankan. Penangkapan ini dilakukan pada tanggal 17 April 2026 di salah satu apartemen Riverside, wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, dan telah mengamankan satu orang diduga pelaku atas nama CK, warga negara Malaysia. Barang bukti yang diamankan antara lain alat peralatan produksi, mulai dari mixer, alat press cartridge, kemudian alat press kemasan cartridge, berbagai alat pengukur, kemudian serbuk inti yang berisi etomidet, kemudian cartridge yang sudah siap untuk diedarkan berjumlah 117 cartridge, kemudian kemasan cartridge, cairan yang berisi propelin glikol sebagai campuran daripada etomidet, kemudian beberapa kemasan. Ini banyak sekali, ya, ribuan kemasan. Dari barang bukti yang diamankan, khususnya serbuk yang mengandung etomidet 2,5 kg, itu dapat menghasilkan cartridge vape yang bercairan etomidet sebanyak 380.000 piece etomidet. Sangat besar. Diduga pelaku telah mengedarkan kurang lebih 1.409 cartridge vape yang berisikan cairan etomidet dan telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di apartemen Basura, Jakarta Timur. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu barang bukti narkoba yang diamankan diperkirakan senilai 762 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai diduga melakukan ruda paksa terhadap gadis di bawah umur. Pemirsa, pelaku nekat menyetubuhi korban sebanyak 6 kali dan sengaja merekam aksinya untuk koleksi pribadi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa menangkap pemuda berinisial AG. Ia ditangkap tanpa perlawanan usai dilaporkan pihak orang tua korban pada 7 April 2026 lalu. Di hadapan penyidik, AG mengaku menjalin hubungan asmara dengan korban berinisial RA selama 1 tahun. Dalam kurun waktu ini pelaku disinyalir telah menyetubuhi korban sebanyak 6 kali di rumahnya. Tak hanya itu, pelaku juga terbukti merekam adegan asusila menggunakan ponsel. Polisi menyita 1 unit ponsel milik pelaku yang berisi rekaman video persetubuhan sebagai barang bukti utama. Unit TPA berhasil mengamankan pelaku terduga persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2026 dengan modus yang mana terduga pelaku menjemput korban di rumah temannya, kemudian membawa korban ke rumahnya, dan pada saat itulah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan. Dari hasil pengungkapan tersebut diamankan berupa barang bukti 1 unit HP atau 1 buah HP yang di dalamnya berisi rekaman pada saat melakukan adegan persetubuhan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Ia dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 473 KUHP tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan,
jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjamretan di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat pada Senin malam. Dan ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh dua pelaku yang berboncengan sepeda motor saat korban tengah berjalan kaki menuju halte busway. Dira Friyanti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat Senin malam usai menjadi korban penjamretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh dua pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Naas saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugutani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Tadi memang pulang kerja, itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu, terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada dua orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih, nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja, langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon, jadi agak gelap sih, ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya Pak. Tadi lumayan sepi sih Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah. Dan situ tuh pas sampai merah tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijamret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar Mbak. Aku lari ngejar dan kan memang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang Mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor Matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah oknum perongsok diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 19 April 2026 siang. Aksi pencurian terekam kamera pengawas di lokasi. Terekam kamera pengawas, 4 orang oknum perongsok diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 19 April 2026 siang. Keempat pelaku terlihat memantau lokasi, kemudian menggasak 1 unit sepeda motor warga yang terparkir di luar rumah dengan mengangkut motor curian ke dalam gerobak yang mereka bawa. Korban berada di dalam rumah saat kendaraannya dicuri para pelaku. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Hingga kini kasus pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Awalnya kejadian di maling itu jam berapa? Siang, jam 12. Jam 12. 12 siang. Itu hari Minggu. Pemilik motor lagi di mana? Hah? Pemiliknya lagi di mana? Pemilik motornya? Pemilik motornya di sini. Di dalam? Di rumah. Di rumah. Motornya di? Motornya taruh situ tuh, samping itu. Dekat lubang gede. Orang pas demo narik sampah, nggak ada situnya. Di situnya nggak ada motornya. Katanya ada yang bawa, katanya pakai gerobak, katanya sih. Pakai PCD. Pakai CCTV? Iya. Nah terus itu kira-kira suasana lingkungannya itu lagi rame apa lagi sepi? Sepi. Oh lagi sepi. Kalau sini kan jam 12 siang sepi. Oh siang itu jam 12 sepi? 12 siang iya. Ada pernah kemalingan? Kalau di daerah sini Bu ya, rentan curian motor nggak? Sering nggak?
Enggak. Kejadian kayak gini sering nggak? Enggak. Berarti enggak. Ini baru-baru ini aja. Baru-baru ini doang, iya. Udah lama baru naruh situ. Itu samping katanya Kembang Gede. Baru kemarin. Berarti emang biasanya ditaruh situ. Iya, taruh situ emang tiap hari dari situ. Kan biasanya ditutupin plastik kalau hujan. Nggak ada hilang. Kemarin doang hilang itu. Pas mau narik anak saya, kok motor saya nggak ada katanya. Lah, naruhnya pun di situ, naruh tiap hari nggak ada, nggak hilang. Kemarin doang hilang tuh. Baru itu kejadian. Tapi udah sempat melapor belum? Lapor ke RT belum? Belum. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga sering mencuri besi rel kereta api, 2 orang pelaku pencurian yang 1 diantaranya ex-pegawai PT KAI diamankan aparat kepolisian sektor Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat tengah memotong besi rel kereta api menggunakan alat potong blender Laskar Beat. Aparat Polsek Gatak menangkap 2 pelaku pencurian material rel kereta api di wilayah Desa Luang, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Saat ditangkap, kedua pelaku tengah memotong besi rel kereta api menggunakan alat potong blender Laskar Beat. 2 pelaku pencurian material rel kereta api ini adalah Siswanto, warga Boyolali, dan Sriyono, warga Boyolali. Penangkapan kedua pelaku bermula dari kecurigaan warga setempat. Mereka melihat kedua pelaku memotong rel kereta menggunakan alat potong blender Laskar Beat. Warga langsung melaporkan kejadian ke petugas PT KAI di stasiun terdekat. Kapolsek Gatak, AKP Hadi Sumaryodo mengatakan satuan pengamanan PT KAI dibantu warga menangkap kedua pelaku di lokasi kejadian. Dalam aksinya untuk mengelabui warga agar tidak merasa curiga, para pelaku ini mengenakan pakaian PT KAI saat melancarkan aksinya. Pasalnya, salah satu dari pelaku ini merupakan mantan pegawai PT KAI. Ada masyarakat yang memberitahu pada PT KAI dan juga dari ke Polsek, kaitannya ada orang yang memotong rel kereta api di pinggir rel kereta api karena merasa curiga. Kemudian kita ditangkap saat itu sama warga, kita langsung datang ke sana. Setelah diamankan, kita bawa ke sini, memang dia berdua itu mengakui kalau dia mengambil rel kereta api ini, dan ditanya sudah yang ke-7 ini yang tertangkap. Dan kebetulan dia memakai pakaian PT KAI sehingga warga dan PT KAI sendiri tidak merasa curiga kaitannya dengan kegiatan tersebut. Hal itu terjadi karena salah satu tersangka berinisial S itu dulu mantan pegawai PT KAI, juga sama-sama bagian yang untuk pemeliharaan pergantian rel kereta api. Sehingga modusnya itu dia menggunakan gas yang kalau itu bilas akhirnya dipotong dengan ada oksigen dan dengan gas, kemudian ya lebih cepat itu untuk terpotongnya. Setelah dipotong lalu dinaikkan ke mobil inilah barang buktinya mobil ini. Pelakunya ada 2, itu sama-sama warga Boyolali, warga Nogosari Boyolali, umurnya sama kelihatannya, kelahiran tahun 92, berarti kan sekitar umur 34 tahun. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti yang diamankan adalah mobil sarana untuk mengangkut, ada mobil 1, kemudian gas, ada barang bukti yang dibawa, yang diambil adalah kereta api, ada gas, ada oksigen, dan sepeda motor. Kini kedua pelaku bersama barang bukti diamankan ke Polsek Gatak untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas menyita mobil pickup, 10 potongan besi rel kereta api berukuran 1,3 meter dan 2 meter, 1 set alat potong blender las, tabung oksigen, serta 1 unit sepeda motor. Kerugian material akibat pencurian ini ditaksir 24 juta rupiah. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 anak di bawah umur diduga melakukan hubungan sesama jenis di gang sempit di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi keduanya terekam ponsel salah seorang warga. Warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dihebohkan oleh beredarnya rekaman video yang memperlihatkan 2 anak di bawah umur
yang diduga melakukan hubungan sejenis di gang sempit yang jarang dilalui. Dari rekaman ponsel warga, kedua anak yang melakukan hubungan sejenis itu diperkirakan masih berusia sekitar 10 hingga 11 tahun berada di lokasi. Ketua RT setempat, Awi, membenarkan adanya kejadian ini. Awi mengatakan peristiwa ini terjadi pada siang hari di area gang yang sudah tidak terpakai. Menurutnya, kedua anak itu diduga bukan merupakan warga setempat. Hingga kini pihak lingkungan masih berupaya menelusuri identitas keduanya. Bisa dijelasin kejadiannya itu hari apa sih Pak RT? Kejadiannya kemarin jam 2, hari Senin ya? Hari Senin. Tapi itu yang tahu jelas, yang tahu lebih jelas itu ya itu karyawan itu. Karyawan PT Jawa itu. Itu anak kecil sama anak kecil atau gimana sih Pak RT? Apanya? Anak kecil apa sama anak kecil atau gimana Pak RT? Bocah-bocah ya? Kisaran umur berapa nih? Paling masa antara 10 atau 11 tahunan gitu baru sekolah SD kelas 4 atau kelas 3 gitu. Emang jalan ini sepi atau gimana sih Pak RT? Sepi ya. Warga berharap kejadian ini menjadi perhatian bersama khususnya bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak, terutama di usia dini agar tidak terjerumus perilaku menyimpang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan kepolisian setempat diminta menindaklanjuti kejadian ini dengan pendekatan dan mengedepankan perlindungan anak. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Mendekati Hari Raya Idul Adha, permintaan tusuk sate di sejumlah daerah mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya di Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para pengrajin harus bekerja lebih keras untuk memenuhi lonjakan pesanan. Suasana tempat produksi tusuk sate di Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat terlihat lebih sibuk dibandingkan hari-hari biasa. Menjelang Idul Adha, permintaan tusuk sate meningkat hingga 3 kali lipat. Kondisi ini membuat para pengrajin menambah jam kerja agar pesanan dapat terpenuhi. Biasanya dalam satu hari, para pengrajin hanya memproduksi sekitar 70 kg tusuk sate. Namun saat ini jumlah produksi meningkat menjadi lebih dari 100 kg per hari. Pesanan tidak hanya datang dari wilayah Garut, namun juga dari berbagai daerah lain. Sejumlah pembeli bahkan datang langsung ke lokasi untuk memesan dan mengambil barang. Menariknya, meski permintaan naik drastis, para pengrajin tidak mengalami kendala bahan baku. Hal ini karena ketersediaan bambu di wilayah tersebut masih cukup melimpah. Untuk harga jual, tusuk sate dibanderol sekitar Rp16.000 per kilogram. Untuk jelang Idul Adha ini, pesanan tusuk sate cukup meningkat, bahkan 3 kali lipat. Biasanya dalam satu hari itu 70 kg. Nah, akhir-akhir ini kan menjelang Idul Adha, mencapai pesanan meningkat, itu produksi mencapai 100 kg, bahkan lebih. Untuk pasarnya itu di daerah kami udah punya customer, bahkan menjelang ini customer berdatangan daerah Pasar Cikajang, Pasar Simpang, bahkan luar kabupaten. Lonjakan permintaan ini menjadi berkah bagi para pelaku UMKM tusuk sate di Banjarwangi. Selain meningkatkan pendapatan pengrajin, kondisi ini juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar yang turut terlibat dalam proses produksi. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.